Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Adira Titania Putri, mahasiswi program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, siap melaksanakan praktikum penyuluhan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kelompok Tani dan yang saya hormati para anggota Kelompok Tani Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Cut Adira Titania Putri, mahasiswi program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan vokasi terhadap ketersediaan bahan organik pada lahan pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi. Judul ini saya angkat dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani di Desa Koripan. Sebelum penyampaian materi dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan penyuluhan pertanian pada hari ini yaitu sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi di desa ini. Maka saya akan menyampaikan materi berjudul pembuatan vokasi terhadap ketersediaan bahan organik pada lahan pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi. Berdasarkan permasalahan saat ini, petani sangat tergantung pada penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil produksi. Padahal penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus akan mengganggu keseimbangan tanah. Berdasarkan kenyataan di lapangan, ketersediaan bahan organik pada lahan pertanian sedikit demi sedikit semakin berkurang. Jika hal tersebut tidak ditambah dan segera diperbaiki oleh petani, maka penurunan produksi akan terjadi pada tanaman pertanian. Berbicara mengenai masalah penurunan produksi, tentunya bukan saja menjadi masalah petani atau masyarakat, tetapi juga merupakan masalah bagi pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat. Penyampaian materi pada hari ini ada 4 poin, yaitu pengertian pupuk vokasi, manfaat pemakaian pupuk vokasi, pengaruh efektif mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk vokasi, dan yang terakhir cara pembuatan pupuk vokasi. Poin yang pertama yaitu pengertian pupuk vokasi. Apakah kalian tahu tentang pupuk vokasi itu apa? Belum Kak. Maka dari itu saya akan jelaskan pengertian pupuk vokasi. Pupuk vokasi merupakan pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi E4 atau efektif mikroorganisme 4. Mikroorganisme dan senyawa organik pada pupuk vokasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan unsur hara sehingga menunjang pertumbuhan tanaman. Pupuk vokasi berpotensial untuk meningkatkan hasil pertanian dan diharapkan pupuk ini dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu adalah manfaat pemakaian pupuk vokasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kandungan organik dalam tanah. Dalam poin ini, penggunaan pupuk vokasi akan meningkatkan kandungan organik tanah yang hilang akibat pupuk kimia selain karena penambahan pupuk organik, tetapi bakteri yang terkandung dalam pupuk vokasi akan menyebar dan berkembang dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi lebih berkualitas. Tanah yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur tanah. Pada poin 2 ini, penggunaan pupuk vokasi terbukti dapat memperbaiki struktur dalam tanah yang hilang akibat dari penggunaan pupuk kimia. Penggunaan bakteri baik sebagai bahan dekomposer dapat meningkatkan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tanah dan berkembang biak sehingga dalam jangka waktu yang lama tanah akan menjadi lebih baik.
terbukti dalam meningkatkan unsur hara dalam tanah, sehingga tanaman yang ditanam akan menjadi lebih subur. Manfaat yang ketiga yaitu mempermudah dalam pengolahan tanah. Poin 3 ini menjelaskan bahwa tanah yang telah menjadi gembur akan lebih mudah diolah, baik menggunakan peralatan manual maupun menggunakan bajak. Pengolahan tanah yang mudah akan membantu petani sehingga energi yang dikeluarkan juga semakin kecil, sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil. Poin yang ketiga yaitu pengaruh efektif mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk bokasi. Pengaruh efektif mikroorganisme 4 yaitu yang pertama memperbaiki perkecambahan bunga dan kematangan hasil tanaman. Yang kedua memperbaiki lingkungan fisik, kimia, dan biologi tanah serta menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanah. Yang ketiga dan meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman. Yang keempat menjamin perkecambahan dan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Yang terakhir yaitu meningkatkan manfaat berorganik sebagai pupuk. Poin yang terakhir yaitu cara pembuatan pupuk bokasi. Sebelum melakukan pembuatan pupuk bokasi, kita akan menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada pupuk kandang, dedak halus, sekam atau arang sekam, sekam padi, gula yang telah dicairkan, EM4 atau efektif mikroorganisme 4, dan air secukupnya. Berikut ada cara pembuatan pupuk bokasi dari pupuk kandang. Yang pertama, campurkan pupuk kandang dengan dedak, sekam, padi, kemudian diaduk sampai rata sehingga berbentuk adonan. Yang kedua, buat larutan gula, pasir ditambah efektif mikroorganisme 4 dengan pelarut air dan masukkan ke gembor. Yang ketiga, siram adonan pertama tadi dengan larutan yang sudah berbentuk secara merata. Dalam penyiraman jangan terlalu basah ataupun kering. Kandungan air sekitar 50%. Ditandai dengan apabila adonan dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari adonan. Apabila kepalan dilepas, maka adonan akan megar. Yang keempat, adonan digundukkan di atas ubin yang kering dengan ketinggian 15-20 cm. Kemudian ditutup dengan karung goni selama 3-4 hari. Yang kelima yaitu pertahankan suhu gundukan adonan 40-50 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, bukalah karung penutup dan gundukan adonan dibolak-balik. Kemudian ditutup lagi dengan karung goni. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan bokasi menjadi rusak karena terjadi proses pembusukan. Pengecekan suhu dapat dilakukan setiap 5 jam sekali. Yang terakhir yaitu setelah 4 hari, bokasi telah selesai terfermentasi dan siap untuk digunakan. Berikut ada tayangan video dalam pembuatan pupuk bokasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penjualan pertanian pada hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa agar materi yang dapat saya sampaikan diserap dan dapat diaplikasikan oleh para petani di desa ini. Berdoa mulai. Selesai.